jadi berikutnya sesi tanya jawab. Ya, silahkan kalau mau bertanya apa saja. Saya mau nanya, saya Ya, sebagai silakan. orang tua dari Anissa Takahashi Ya. mau bertanya mengenai kepengurusan pertama ini dulu masalah persyaratan. Karena kan di Indonesia itu biasanya Ya. akhir selesai sekolah itu kan sekitar antara Mei Juni ya, itu baru kita terima ijazah. Nah, seandainya misalnya Ya. kita mau pendaftaran bulan April bulan Juli ya, apakah itu sudah bisa Ya. gitu? Sedangkan itu ijazah kan kadang belum diterima gitu untuk kelulusannya. Nah, satu lagi mengenai biaya kepengurusan dari mulai persyaratan sampai kita udah di sana gitu untuk biayanya kalau emang lewatin itu berapa ya kalau dinominalkan dengan rupiah gitu ya, kalau kan saya belum paham dengan yen gitu. Mohon penjelasannya ya, terima kasih. Ya, baik Ibu. Ibu Rizky, saya boleh jawab? Ya, silahkan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang ada pertanyaannya dua ya. Satu, pertama mengenai ijazah. Sepertinya ini anak ibu itu mau lulus SMA gitu ya. Kalau di Indonesia lulus SMA-nya biasanya bulan Mei atau Juni. Terus kalau mau masuk sekolah bahasa Jepang Juri itu pendaftarannya bulan Januari atau Februari. Pendaftaran ke sekolah bahasa itu biasanya sekitar 6 bulan sebelumnya. Oleh karena itu, biasanya anak SMA daftar ke sekolah bahasa Jepang sebelum lulus SMA, kami minta sekolah SMA di Indonesia itu membuat surat keterangan akan lulus. Selama ini semua SMA di Indonesia itu bersedia membuat surat seperti itu. Jadi anaknya sekarang namanya siapa, terus kelas berapa, terus rencananya akan lulus bulan Mei tahun berapa, seperti itu biasanya bisa bikin surat dari SMA. Oleh karena itu belum dapat ijazah tidak usah khawatir, bisa daftar. Terus kalau daftar ke sekolah bahasa lewat Jepang Indonesia Network, kami membantu persiapan dokumen di Indonesia. Jadi terima dokumen dari orang tua sama pelajar, cek dokumennya benar atau tidak. Terus kalau oke, bikin penerjemahan bahasa Jepang. Karena sekarang imigrasi Jepang semua dokumen dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia harus ada penerjemahan bahasa Jepang. Ini kami membantu ya. Terus semua dokumen itu kirim ke sekolah bahasa. Sekolah bahasa yang membantu pengurusan imigrasi di Jepang. Ya. Kalau pendaftaran lewat Jepang Indonesia Network, kami minta biaya administrasi izin itu 5 juta rupiah per anak. Ya, itu udah kepengurusan yang 5 juta itu dari mulai pendaftaran sampai bisa sampai ke sana ya Bu? Ya, jadi kami membantu hanya untuk yang jadi cek dokumen, bikin penerjemahan seperti itu Ibu. Mungkin untuk persyaratannya mungkin ya Sensei boleh nanti di-share lewat chat WA anak saya atau bagaimana gitu ya, untuk biar misalnya biar ketahuan apa aja sih gitu yang harus disiapkan supaya kita sebagai orang tua bisa membantu gitu dari sekarang gitu, biar tidak buta-buta banget gitu. Ya. Kalau begitu sekalian saya jelaskan dulu mengenai pendaftaran ini dokumennya seperti itu Ibu. Ya, boleh. Ya, baik Ibu. Kalau begitu sekalian saya menjelaskan mengenai dokumennya ya, dokumen untuk pendaftarannya. Ini sekarang saya share screen dulu. Ya, bisa kelihatan ya. Ini dokumen pendaftaran untuk sekolah bahasa ya. Rata-rata seperti ini. Yang dari atas formulir dari sekolah bahasa ya. Ini ada yang anaknya harus mengisi, ada juga orang tua penanggung biaya itu biasanya orang tua ya, jadi orang tua yang mengisi gitu. Terus ijazah atau transkrip atau nilai dari sekolah terakhir. Berarti kalau lulusan SMA itu ini biasanya fotokopi rapot atau transkrip dari sekolah ya. Kalau belum lulus
bisa pakai surat keterangan akan lulus. Misalnya sekarang S1 di Indonesia belum lulus, dari kampus juga bisa membuat surat keterangan akan lulus seperti itu. Terus ini berikutnya fotokopi paspor. Kalau sudah punya paspor waktu daftar, kalau belum punya paspor itu bisa di belakangan ya. Terus ini harus ada fotokopi halaman identitas dan halaman visa serta cap ke Jepang. Misalnya pernah pergi ke Jepang untuk jalan-jalan sudah 5 kali, berarti kami minta semua visa untuk 5 kali ya. Berikutnya sertifikat kemampuan bahasa Jepang atau surat keterangan pelajaran bahasa Jepang minimal 150 jam. Ya. Tadi saya sudah jelaskan kemampuan bahasa Jepang itu ada 5 level. Ya, N5 itu paling gampang. Kalau menggunakan sertifikat minimum harus N5. Ya. Kalau belum punya sertifikat, harus ada surat keterangan belajar bahasa Jepang dari tempat kursus. Atau misalnya di SMA ada belajar bahasa Jepang, bisa juga ini surat keterangan dari sekolah. Ya. Ini harus minimum 150 jam. 150 jam itu waktu daftar. Jadi misalnya mau masuk sekolah bahasa Jepang Juli, pendaftarannya Januari, Februari. Berarti waktu daftar sudah mencapai 150 jam. Ya, ini persyaratan dari imigrasi Jepang. Terus pas foto. Terus fotokopi legalisir kartu keluarga dan fotokopi akta kelahiran. Dan KTP pelajar dan penanggung biaya. Berikutnya surat keterangan kerja. Jika misalnya ya anaknya punya keterangan sudah punya pernah kerja ya. Ada juga ini udah lulus S1 di Indonesia, sudah kerja di Indonesia, terus mau masuk sekolah bahasa Jepang, ada yang seperti itu. Ya berarti harus ada surat keterangan kerja. Berikutnya surat keterangan penghasilan tahunan atau SPT tahunan atas nama penanggung biaya selama 3 tahun terakhir. Ya, ini dari penanggung biaya. Ya, ini maaf di sini 3 tahun gitu ya. Tapi sekarang ini ada persyaratan baru dari imigrasinya. Sekarang ini bukan 3 tahun tapi 1 tahun, 1 tahun ya. Harus ada tahu sekarang penghasilannya berapa gitu. Terus surat keterangan kerja atas nama penanggung biaya atau fotokopi siup ya. Jadi kalau orang tua selaku penanggung biaya kerja di kantor harus ada surat keterangan kerja dari kantor. Atau kalau punya usaha berarti kami minta fotokopi siup ya. Terus berikutnya surat keterangan saldo rekening bank atas nama penanggung biaya. Jadi datang ke bank, orang tua minta bikin surat keterangan referensi bank. Sekarang saldonya ada berapa? Terus dari bank itu harus ada juga fotokopi buku tabungan atau rekening koran atas nama penanggung biaya selama 3 tahun terakhir. Ini juga bukan 3 tahun sekarang udah jadi ini 1 tahun ya 1 tahun. Jadi yang dari bank itu bukan hanya surat keterangan saldo rekening bank, tapi harus ada buku tabungan atau rekening koran selama 1 tahun ya. Jadi ini maksudnya imigrasi Jepang itu melihat orang tua itu dapat penghasilannya bagaimana. Yang paling bagus itu secara rutin setiap bulan dapat gaji. Ya misalnya 30 juta masuk ke tabungan orang tua, terus saldo juga sedikit demi sedikit naik. Misalnya sekarang ada 300 juta, 400 juta itu yang paling bagus. Karena imigrasi Jepang itu melihat orang tua sanggup biaya atau tidak itu melihat dari dokumen saja. Terus yang terakhir itu surat penjelasan modal, tergantung kondisi keuangan penanggung biaya. Kadang-kadang orang tua punya usaha sendiri gitu ya. Terus rekening untuk usaha, rekening untuk pribadi kadang-kadang tercampur. Ya kalau seperti itu kami harus menjelaskan orang tua itu untuk usaha itu uangnya dipakai berapa, untuk keluarga berapa, seperti itu kami harus penjelasannya. Misalnya harus bikin surat penjelasan modal, Jepang Indonesia membantu. Ini file-file ini
apa namanya, kalau mau silakan hubungi Jin juga setelah seminar ini, atau apa namanya, penjelasan mengenai dokumen ini di channel YouTube Jin ada juga. Halo, selamat siang. Ya, silakan. Terima kasih atas sesinya. Saya dari Majalengka, Indonesia ya. Nama saya Asep Dharma Ditiswara. Terima kasih tadi sudah banyak penjelasannya. Yang mau saya pertanyakan adalah dengan umur saya yang 40 tahun, apakah masih bisa ikut atau tidak begitu? Maaf, Bapak, tujuan untuk belajar bahasa Jepangnya apa, Pak? Belajar bahasa Jepang dan untuk dilanjutkan apakah ke jenjang kuliah lagi ataupun ke pekerjaan seperti itu. Maaf, pendidikan terakhir di Indonesia apa ya, Pak? Saya di program Pascasarjana di administrasi pendidikan. Ya. Dan untuk bahasa Jepangnya kebetulan saya waktu Tokutai Katsudo ya ke sana. Sebelum Tokutai Katsudo masih di Kensusei dulu saya ngambil N3 gitu. Untuk N3 bahasa Jepangnya ya sudah mendapatkan gitu ya. Oh, jadi Bapak apa namanya lulusan S1 di Indonesia, setelah itu ikut program magang di Jepang selama 3 tahun. Iya. Iya, program magang di Jepang. Terus saya pulang lagi ke Indonesia untuk melanjutkan S2, tapi kebetulan di daerah saya ada jurusannya cuman untuk pascasarjana manajemen administrasi pendidikan. Jadi saya masuk ke administrasi pendidikan tersebut. Setelah itu saya pergi lagi ke Jepang. Nah, kebetulan saya pulang dari sana itu tahun 2019 bulan Oktober. Nah, kebetulan saya minat nih ke Manabi, soalnya dulu saya pernah ke Manabi juga gitu. Pernah main ke Manabi di Nagano gitu. Kebetulan kakak di sana. Oh, kakaknya Bapak itu tinggal di Ueda? Betul sekali. Dan dulu sering main sih ke Manabi di sana. Manabi yang di Ueda. Bukan. Oh iya, ya. Maaf Pak, maaf saya mau tanya lagi. Jadi kakaknya Bapak tinggal di Ueda sebagai apa ya? Kebetulan sekarang sudah dengan Pisai Jukeng ya. Apa itu, Mas? Sudah pisah di sana, dia udah pisah seumur hidup di Jepang. Visa PR, permanen visa. Iya, permanen visa. Betul sekali. Nah, kebetulan kemarin ngasih informasi ke saya, barangkali mau ikut kuliah lagi, karena mungkin saya senang dengan belajar ya. Belajar dengan berjaya saya sangat senang gitu kan. Selalu ingin tahu gitu. Jadi, saya mau coba apakah dengan umur saya yang 40 tahun itu masih bisa nggak ikut belajar ke sana seperti itu. Saya tanya ke ini Hatada-san ya. Ya, tunggu sebentar ya, Pak ya. Boleh. 畑田さん、すいません。ちょっと今、質問がありまして、40歳の方なんですけれども、インドネシアで大学を卒業して、その後、研修生で3年間行って、で、インドネシアに戻ってきて、その後なんかもう一回日本に行ったっておっしゃってるんですけど、それはちょっとなんで行ったかちょっとわからないんですけれども、で、お兄さんが長野県上田市に、永住権を取って住んでらっしゃるみたいなんですね。でそれで、その今の方からの質問は、今40歳ですけれども、その自分が日本語学校に入って、それからなんていうんですか、またその日本で働くとか、その大学院に進学するとか、そういう可能性はありますか？制度上はまず可能です。で、あなたが3年間日本で働いた専門と、その後インドネシアへ帰ってからその仕事をしたかどうか教えてください。はい。はい。ちょっとじゃあすいません、私ちょっとうちから元研修生向けのなんていうんですかね、条件を書いたものがあるんで、ちょっとそれをシェアしていいですか？はい、お願いします。でそれで確認します。はい。
Ini sebenarnya untuk mantan kenshusei itu ada persyaratan khusus. Jadi ini saya share dulu yang ini, bisa kelihatan nggak ya? Ini persyaratan untuk lanjut kuliah di Jepang. Ini apa namanya? Karena program magang itu ya apa namanya 3 tahun belajar sambil kerja di Jepang, terus dapat skillnya, terus skill itu dipindahkan ke Indonesia melalui kenshusei atau jishusei. Oleh karena itu, kalau selama 3 tahun kerja di Jepang, terus balik ke Indonesia, minimum 1 tahun atau lebih harus kerja di bidang yang sama dengan waktu kenshu di Jepang. Ya, jadi misalnya kalau 3 tahun kenshu di Jepang, misalnya otomotif, peran dari Jepang, kalau udah kerja di bidang otomotif sekian tahun, baru dianggap program kenshusei itu udah diselesaikan. Tapi peran dari Jepang sama sekali nggak kerja di bidang yang sama, berarti anggap programnya belum selesai. Maaf Pak, ini Bapak dulu kenshusei-nya bidangnya apa di Jepang? Pengelasan, welding, yosetsu desu. Das ya? Gas yosetsu. Das ya? Hai. Yosetsu. Terus setelah peran dari Jepang itu kerja di bidang yosetsu juga? Ya kadang sempat di yosetsu juga, cuman sekarang saya banting setir di bagian market. Di market Kawasaki. Jadi kerja di yosetsu itu berapa lama? Kerja di yosetsu setelah pulang ya. Setelah pulang 3 bulanan. 3 bulanan. この方は、研修生で溶接の職種でインドネシアからに戻って、溶接の分野で働いたのは3ヶ月だけだそうです。わかりました。もしかしてあなたはアデさんの弟ですか？そうです。はい、そうです。わかりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。研修生で3年働いた場合は、インドネシアへ帰って3年その技術をインドネシアで使わなければなりません。ですから、今のあなたの条件では学びとしても受けられませんし、他の学校でも留学は難しいと思います。そうですか。はい。で、それはね、前の、11月の11月の2019年の、私ちょっと和田社長さんに行って長いプラスチックちょっと私話しましたけど、なんか、長いプラスチックから呼びます。はい。すみません。その話はあなたのプライベートのことで仕事についてなので、また別に相談してもらえます？はい、はい、わかりました。はい、すみません。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、はい、ありがとうございました。はい、じゃあすみません。続けて他の質問をよろしくお願いします。Ada pertanyaan ya mengenai untuk mendapat beasiswa dari Manabi apa saja, apakah ada batasan umur? Ya, jadi yang tadi 100.000 yen itu tidak ada batasan umur ya? Tidak ada, ya. Untuk beasiswa yang 100.000 yen tadi tidak ada. Ini maksudnya beasiswa dari Manabi apa saja itu persyaratannya. Persyaratan untuk yang 100.000 yen itu yang penting masuk kampus Nagano April atau Juli, begitu ya Ibu Rizky? Ya, betul. Jadi kalau untuk yang batasan umur tidak ada, untuk beasiswa yang lain pun tidak ada, gitu ya. Kalau untuk yang beasiswa yang lain, maksudnya beasiswa yang lain yang tadi disebutkan di PowerPoint ya, itu tidak ada. Kalau itu untuk siswa setelah masuk Manabi, gitu ya. Kalau yang 100.000 tadi, itu tadi persyaratannya yang pertama daftar melalui JIN,
ke kampus Nagano. Lalu yang kedua apa namanya tuh biaya sekolahnya bayar selama 1 tahun itu saja untuk persyaratannya itu saja kalau yang 100.000 tadi itu. Terus ada juga satu lagi mengenai beasiswa. Beasiswa Manabi dan beasiswa di luar. Apakah siswa bisa mendaftar keduanya? Dan kalau mau masuk sekolah kejuruan, sebaiknya memilih program yang mana? Kalau beasiswa yang Manabi sama yang di luar, maksudnya itu kalau yang di luar itu seperti apa? Kurang mengerti juga ya. Kira-kira mungkin yang dari JASO tadi atau misalnya dari apa namanya tuh? Organisasi-organisasi gitu atau perusahaan ya. Kalau untuk itu sih nggak ada masalah, bisa diambil dua-duanya. Kalau untuk Manabi sendiri sih itu tidak masalah. Tapi kalau untuk pemberi beasiswa yang lain, tergantung mereka persyaratannya seperti apa ya. Kalau misalnya memperbolehkan ya tidak masalah. Kalau misalnya tidak boleh harus setelah mendapatkan yang lain tidak boleh gitu kan, itu mungkin ya tidak bisa diambil kayak gitu. Kalau untuk Manabi sih kalau sudah dapat beasiswa yang lain mau ambil beasiswa Manabi juga tidak masalah gitu. Gitu ya maksudnya. Ya menggunakan beasiswa mungkin seperti itu. Terus yang tadi kan ada pertanyaan satu lagi yang kalau mau masuk sekolah tinggi kejuruan sebaiknya memilih program yang mana? Mungkin tadi dari Ibu Rizky ada program di Manabi ada 4 program gitu ya. Jadi mungkin dia mau pilih yang mana mungkin maksudnya seperti itu. Iya. Oke, kalau untuk mau ambil yang mana itu yang tadi yang apa sih namanya tuh warna biru tadi ya. 畑田さん、その4つのコースがあるものをシェアしていただいていいですか？はい。どのコースがいいかという、専門学校入学のためにはどのコースがいいかという質問。なるほど。大学院進学コースですね。ちょっと今出しますね。そうですね。専門学校も含めてですよね。Yang ini ya. Iya. Warna biru ada kursus untuk melanjutkan ke universitas atau pasca sarjana. Nah, ini juga untuk yang mau masuk mau lanjut ke sekolah kejuruan juga bisa ambil yang ini sama gitu karena pada dasarnya belajarnya juga sama gitu. Oh ya, baik. Ya, terima kasih. Ya, terus ada pertanyaan lagi. Kalau ingin mendaftar pasca sarjana, apakah harus sesuai dengan jurusan yang sama seperti jurusan sebelumnya yang diambil pada saat di universitas? Kalau itu harus cek ke universitas yang nanti akan dituju waktu ambil S2-nya ya, pasca sarjananya. Itu bisa harus sesuai dengan yang S1 atau tidak gitu. Gitu. Jadi ya, oke. Mungkin dari saya sedikit tambah gitu ya. Jadi apa namanya biasanya S1 dan S2 itu memang jurusannya ada berkaitannya gitu ya. Jadi misalnya coba dipikirkan jurusan S1-nya misalnya bahasa Inggris, tapi S2-nya mau apa namanya kedokteran, bisa nggak? Kan Indonesia juga susah kan? Ya, jadi apa namanya biasanya S1 dan S2 itu harus ada berkaitannya. Tapi apa namanya misalnya biasanya ya kalau S2-nya misalnya manajemen atau bisnis itu mereka terima apa namanya siswa dari jurusan yang beda-beda itu kemungkinan besar bisa juga. Terus kalau S2 di Jepang itu biasanya lebih ke penelitian gitu ya. Jadi apa namanya misalnya S1-nya jurusannya beda tapi S2-nya kenapa saya ingin masuk misalnya teknik misalnya informatika itu karena saya meneliti ini. Terus kalau penelitian ini tuh waktu S1 itu berkaitan ini. Oleh karena itu saya ingin masuk seperti ini gitu ya. Mungkin kalau ada alasan yang jelas seperti itu kemungkinan bisa cari dosen pembimbingnya karena biasanya untuk daftar ke S2 di Jepang itu mencari dosen pembimbing itu sangat penting gitu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke. Berikutnya ada ini pertanyaan seperti ini. Apabila sekarang masih menjalani perkuliahan di Indonesia, apakah tetap bisa mengambil sekolah bahasa Jepang di Jepang sambil melanjutkan perkuliahan di Indonesia atau harus mengambil cuti terlebih dahulu? 畑田さん、
今、インドネシアで大学に通ってる人で、こっちで大学に行きながら日本語学校に入れますかと、もしくはこっちの大学を休学しないといけないですかって質問なんですけど。あれですね、ハンセル・タママニーさんからのですね。はい。はい。日本語学校でオンラインの受講をするだけでしたら、今、大学に在籍しつつ、私たちの学校のオンラインレッスンを受けることは可能です。問題ありません。時間がはいぶつからなければですよね。そうですね。はいはいはい。ただし、日本の、なんていうんだろうな、サーティフィケイトを得るためには、あなたを正式にイミグラシーに申し込みをして、私たちの学校にも入る必要があります。はい、サーティフィケートは、すみません、在留資格認定証明書のことですか？そうですね。正式に卒業するという意味合いでは。で、オンラインでも授業に参加すれば、その間のサーティフィケートは出るんですけれども、それは正式な留学のものとはまた違ったものになると。すみません、つまりだから正式に入学するためにはこちらの大学を卒業してるか休学をしないといけないってことですよね。その通りですね。はい、そうですよね。そうですよね。Jadi kalau apa namanya ikut pelajaran online dari sekolah bahasa sambil kuliah di Indonesia, waktunya tidak bentrok, kemungkinan besar bisa karena pelajarannya online. Tapi bukan online, tapi datang ke Jepang, masuk sekolah bahasa Jepang dengan visa pelajar ya. Kalau begitu harus lulus S1 di Indonesia atau cuti kuliah di Indonesia. Oke, berikutnya ada pertanyaan, apakah lulusan D3 bisa kerja di Jepang? Kalau misalnya D3 di Indonesia itu tidak, kalau langsung ya tidak bisa gitu, karena persyaratan untuk sekolah bekerja di Jepang itu minimal S1, lulusan S1 di Indonesia, jadi SMA D3 itu tidak bisa gitu. Tapi kalau sekarang, jadi kalau misalnya mau bekerja untuk perusahaan seperti biasa gitu, bekerja seperti biasa di kantoran, itu kalau untuk S1 harus minimal S1 gitu, dan kemampuan bahasa Jepangnya juga N2 gitu biasanya. Gitu. Tapi sekarang ada visa baru namanya Tokutegi no visa itu kalau yang lulusan SMA gitu atau D3 juga bisa ada chance gitu. Nanti bisa tanya lebih detailnya lagi mungkin ya kalau berminat gitu. Okay. Tapi untuk lapangan pekerjaannya terbatas gitu, tidak seperti yang lulusan S1 gitu. Ya. Ya, jadi sekarang di Jepang itu jenis visa untuk kerja kan ada beberapa macam gitu ya. Jadi apa namanya mungkin mau kerja di Jepang seperti apa mungkin harus cari informasi dulu juga mungkin begitu ya Ibu Rizky. Iya, betul. Ya. Baik, ya terima kasih. Berikutnya ada ini. Jika untuk program studi Jepang biasanya lulusan SMK bisa diterima atau tidak? Kalau SMK tidak masalah ya, asal sama ya masa belajarnya 12 tahun. Itu SMK kan setara dengan SMA juga gitu. Tidak masalah, bisa daftar. Masalah ya. Ya, baik. Berikutnya, jika ingin melanjutkan ke universitas bidang seni, apakah tidak ada tes EJU? Kalau universitas seni sih ada juga yang minta EJU, tapi biasanya hanya EJU bahasa Jepang, mata ujiannya itu bahasa Jepang ada ya, Japanese as Foreign Language namanya, gitu. Jadi pokoknya kalau untuk mau masuk universitas seni itu biasanya kan yang paling utamanya portofolio, gitu. Nah kalau misalnya kalian punya sertifikat JLPT N3, N2, ya, kalau bisa sih N2 ya, atau kalau misalnya nggak punya, biasanya IJU bisa mendukung untuk kemampuan bahasa Jepangnya gitu. Itu juga tergantung universitasnya, tiap universitas kan beda-beda, jadi harus dicek masing-masing. Gitu. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih. Ini berikutnya ya, ada pertanyaan. Setelah belajar di Manabi dan ikut kelas EJU untuk daftar ke universitas, apakah terjamin bisa masuk?
takutnya setelah fokus ke pembelajaran Jepang, bahasa Jepang, terus udah agak lama nggak belajar maper wajib nanti nggak keterima di universitas. Pokoknya kalau sekarang sih siswa kami tidak ada yang tidak diterima ya. Jadi kalau misalnya kan universitas juga tidak hanya milih satu ya, ada beberapa universitas yang nanti kira-kira maunya yang mana gitu. Jadi kita nanti kalau kalian belajar bahasa Jepang misalnya selama 1 tahun gitu kan, nanti kan di situ ada persiapan untuk lanjut ke universitas juga, ada bimbingannya gitu. Jadi kalau sampai sekarang sih nggak ada yang tidak bisa masuk gitu. Kecuali kalau misalnya universitas nggak bisa, tetap mau belajar misalnya di Semonggakko juga ada pilihannya juga gitu. Iya. Seperti itu. Ya, mungkin dari saya sedikit tambah ya. Jadi tadi dari Manabi, dari Ibu Rizky juga kan ada penjelasan juga Manabi itu bisa belajar mata pelajaran yang lain, bukan hanya bahasa Jepang saja. Jadi kalau persiapan IJU itu kalau untuk IPA, IPS ada pelajaran seperti itu juga. Tidak usah khawatir kalau di sekolah bahasa itu bukan hanya belajar bahasa Jepang saja, tapi kalau masuk program persiapan untuk melanjutkan pendidikan itu selain belajar bahasa Jepang juga, selain pelajaran bahasa Jepang juga ada pelajaran yang lain, misalnya matematika, fisika, kimia itu sesuai jurusan yang diminati gitu ya. Jadi itu tidak usah khawatir juga. Terus tadi Ibu Rizky juga udah jelaskan, biasanya daftar ke universitas di Jepang itu bukan hanya satu gitu ya, ada beberapa gitu ya. Jadi kalau anaknya rajin belajar, ya mungkin diterima di pilihan pertama itu ya tidak bisa jamin, tapi kemungkinan besar bisa lanjut kuliah di Jepang. Ya, betul. Dan IJU pun juga ada yang tidak minta IJU juga gitu. Mungkin bisa dicari juga seperti itu. Ya. Nanti ini semuanya guru dan staf Manabi bisa membantu begitu ya? Ya. Ya, baik. Ya. Ada juga pertanyaan. Ini sedikit pertanyaan beda dengan yang lain ya. Ini apakah ada waktu diperkenankan izin untuk berangkat tanah air karena beberapa kegiatan seperti kegiatan keagamaan, misalnya saat Lebaran? Ya, kalau untuk itu sih terus terang kami tidak ada kalau untuk izin untuk secara pribadi gitu ya. Kecuali kalau misalnya nanti ketika libur musim panas misalnya gitu kan ada libur panjang biasanya 2 minggu sampai sebulan gitu. Nah itu bisa dipergunakan untuk pulang ke Indonesia gitu. Jadi dan tidak mempengaruhi kehadiran gitu. Soalnya kalau misalnya bukan pas lagi libur panjang, nanti kalian absensinya akan menurun, nanti akan berpengaruh ke kalau misalnya mau daftar ke universitas gitu kan, atau misalnya nanti mau perpanjang visa gitu, kalau kehadirannya di bawah 80% itu akan sulit untuk perpanjang visa gitu. Jadi kita aja ngerti sih ya, pengen pulang waktu pas Lebaran gitu, saya juga begitu, cuman karena ini kan tidak bisa mengspesialkan gitu. Kalau Indonesia seperti ini, kalau Cina seperti ini tidak bisa gitu. Iya. Ya. Kalau pas lagi musim liburan sih nggak apa-apa, boleh pulang ke Indonesia. Iya. Ya, ini saya sedikit tambah. Saya orang Jepang tinggal di Indonesia. Berarti kan memang saya harus mengikuti kebiasaan di Indonesia gitu ya. Jadi misalnya kalian juga datang ke Jepang atau Ibu Rizky juga udah sekian lama tinggal di Jepang. Berarti ya memang harus sesuaikan kebiasaan atau budaya di sana, begitu ya. Iya, betul. Kalau begitu, kalau masih ada pertanyaannya, nanti bisa langsung kontak ke Jin lewat WhatsApp gitu ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, nanti saya kontak ke Hatada-san atau Ibu Rizky ya, seperti itu ya. Ya. Ya, baik. Kalau gitu, sebelum selesai acara, mungkin dari Hatada-san kalau ada komentar mungkin. 畑田さん、じゃあ、大体質問答えたので、このイベントを終わりにする前に何か畑田さんから一言あったらどうぞ。はい、ありがとうございます。
じゃあ、リズキさん、翻訳お願いしますね。はい。まずは皆さん、今日、長時間参加してくれて、本当にありがとうございます。Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya hari ini ya, selama 1 jam lebih. はい。で、留学。今、留学って私、チャンスだと思うんですよ。それは、今が大変な時期だからこそチャンスだと思います。Oke, jadi ryugaku apa namanya bersekolah ke Jepang, ke luar negeri ini merupakan salah satu chance gitu kan. Walaupun sekarang kan kondisinya seperti ini, jadi ya yang namanya kesempatan kenapa tidak diambil gitu. はい。で、今コロナ禍で日本に留学生、今は入ってきていません。これから入ることになると思いますが、今は入ってきていません。はい、どうぞ。Jadi sekarang karena kondisinya orang siswa dari luar negeri itu belum bisa masuk Jepang. Jadi sekarang siswa kami juga belum ada yang datang ke Jepang ya. Jadi masih depending gitu untuk kedatangannya. はい。で、日本では今ワクチン接種がどんどん進んでいて、長野県上田市学びカンパス長野の場合も学生がもうすぐ全員打つ予定です。はい。Dan sekarang untuk vaksin juga mungkin kalau Indonesia sudah hampir semua dapat ya, kalau di Jepang agak terlambat. Tapi sekarang siswa untuk kampus Nagano hampir semuanya juga akan divaksin gitu secepatnya. 長野はね、ファイザーですけどね、ファイザー製です。はい。ちなみに東京も同じです。同じファイザー。じゃあ教えて。はい。Jadi tadi untuk kampus Nagano sudah ada beberapa yang divaksin dan sekarang tinggal semuanya secepatnya akan divaksin juga, dan siswa Tokyo juga sekarang sebagian sudah ada yang divaksin tergantung daerahnya gitu. はい。Dan untuk jenisnya Pfizer. はい。はい。それで、特に学び長野、私は長野ですが、学び長野は今までもこれからも全部対面授業で勉強することができます。Jadi kalau sekarang kan ini Bapak Hatada ini kepala sekolah untuk kampus Nagano ya, karena di Nagano kan sekarang masih penularannya juga hampir tidak ada gitu. Jadi untuk kelasnya juga tetap belajar di kelas bareng-bareng gitu, tetap tatap muka gitu. はい。なので、もしかしたらインドネシアでこれからもオンラインが続くかもしれませんが、その間に日本へ来て留学することで、その時間を上手に使うことができると思います。Oke, jadi kalau di Indonesia kan sekarang kondisinya semua sekolah masih online ya, diperpanjang lagi kan ya. Tapi kalau misalnya nanti sudah bisa masuk Jepang dan kalian bisa datang ke Jepang, untuk kampus Nagano ini tetap sekolah seperti biasa, belajar mengajarnya di kelas gitu. Jadi masih bisa lebih efektif. はい。で、チャンスといったのは、今日本に来る外国人とても少ないっていうかいないんですよね。で、これからもすぐには全部回復しないはずです。なので、今日本に来れば、もちろん勉強はもちろん、大学などはもちろん、仕事においても、しやすい環境が今の日本には間違いなくあります。Ya, tadi di awal Hatada Sensei kan bilang ini sebuah kesempatan ya, chance gitu kan. Mengapa begitu? Soalnya kan sekarang orang asing yang datang ke Jepang itu kan sedang sangat menurun gitu kan, sangat sedikit gitu. Jadi kalau nanti suatu hari kalian sudah dapat izin bisa masuk Jepang, itu suatu kesempatan karena mungkin untuk lanjut ke universitas atau sekolah kejuruan juga lebih besar kesempatannya, lebih sedikit saingannya gitu istilahnya. Terus untuk bekerja juga sama ya, lebih sedikit gitu saingannya daripada tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. はい。じゃあ最後にね、皆さんの、お金も、それから皆さんの時間も、それから皆さんの
若さも限度があるでしょ。いつか終わるものでしょ。だから、今の皆さんの貴重なお金や若さや時間をどうやって使うかをね、ぜひよく考えてください。そして、チャンスがあったら日本で会いましょうね。はい。Oke, jadi kan apa misalnya seperti kekayaan ya, uang tadi dia bilang okane seperti kekayaan, terus waktu dan apa usia gitu ya. Kita kan tidak selamanya muda gitu. Jadi mumpung ada uangnya, mumpung ada waktunya, mumpung masih muda gitu. Walaupun sekarang belum bisa ke Jepang, tapi tidak tahu kan mungkin bulan depan kita bisa pergi ke Jepang gitu. Nah, selama kesempatan itu ada, coba jangan kita sia-siakan gitu. Jadi untuk sekarang masih ada waktu, coba kalian pikirkan baik-baik gitu. Karena sayang aja ada kesempatan, kalau misalnya bisa diambil, kalau bisa sih kita bisa ketemu kalian secepatnya di Jepang gitu. はい。はい。ジンのスタッフの皆さん、大山さん、今日は貴重なね、時間いただいてありがとうございました。皆さんも本当に参加ありがとう。ありがとうございました。Baik, terima kasih banyak Hatada-san dan Ibu Rizky ya, Ibu Rizky ya. Kalau begitu seminar hari ini sampai sini ya. Ya, video seminar hari ini kami akan upload ke YouTube Jin. Jadi kalau masih mau nonton silakan ya. Terus channel YouTube Jin ada berbagai video untuk studi di Jepang. Jadi apa namanya mau tahu informasi lebih detail silakan nonton ya. Atau kalau ingin tahu lebih detail atau konsultasi silakan hubungi Jin ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai ketemu pada acara berikutnya ya. Terima kasih banyak. ありがとうございました。